Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi dalam pembelajaran kimia kali ini kita akan menjelaskan tentang penilaian proyek ya. Yang sebelumnya mungkin kalian para pelajar juga sudah mengetahui ya tentang konsep penilaian dalam kurikulum 2013. Walaupun pada masa pandemi ini kita belajar daring, tetap kalian sebagai pelajar mengetahui apa saja sih item-item dalam konsep dalam kurikulum 2013. Tentunya yang pertama tentang penilaian pengetahuan ya, kemudian juga ada penilaian keterampilan atau kinerja, dan yang ketiga itu ada penilaian sikap spiritual dan juga sikap sosial ya. Nah, berikutnya juga tentang pengetahuan, ini kan teknik penilaiannya seperti apa ya, yaitu yang pertama bisa dilaksanakan dengan melalui atau tes tulis ya, atau TLS istilahnya dalam rapor ya. Ini tes tulis bisa saja misalnya seorang guru melaksanakan atau kalian sebagai pelajar melaksanakan ulangan harian, tapi dalam daring ini kita tentunya secara online atau daring ya. Kemudian juga dapat dilaksanakan tes lisan ya. Tes lisan atau LSN bagaimana secara daring dilaksanakan? Nah, bisa saja ya. Jadi misalnya guru menugaskan ya kalian untuk menalar sesuatu, kemudian direkam atau recording melalui HP, kemudian dikirimkan filenya kepada guru melalui surel atau link tertentu ya. Nah, itu bisa saja kan dilaksanakan tentang materi apa. Kemudian yang ketiga ini tentang penugasan ya, berupa PR ya. Ini sudah tidak asing lagi ya. Kalau di web pembelajaran salah satunya Google Classroom, nah itu ada penugasan-penugasan itu ya, yang bisa langsung diupload melalui atau dikirimkan melalui Google Classroom tersebut ya. Dan yang kedua konsep penilaiannya ini tentang keterampilan atau kinerja ya. Nah, itemnya apa saja? Satu biasanya ada penilaian praktik ya, atau PRTK, atau bisa saja berupa presentasi dan sebagainya ya. Ini juga pada masa daring sebetulnya bisa dilaksanakan oleh guru dan oleh juga pelajar ya. Dan yang kedua ada penilaian secara produk, ini juga sama ya. Penilaian disebut PRBK. Yang ketiga ini penilaian proyek atau PRJK, dan inilah yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Dan yang keempat dalam penilaian keterampilan itu ada portofolio. Portofolio ini atau PRTF biasanya hanya satu kali dalam satu semester dilaksanakan ya untuk setiap siswa. Kemudian yang berikutnya ada penilaian sikap. Ini tentunya ada sikap spiritual dan sikap sosial ya. Nah ini bagaimana secara daring bisa tidak dilaksanakan? Tentunya guru juga memulai memiliki metode dan juga strategi ya, bagaimana itu menilai pembelajaran secara daring untuk sikap spiritual dan sosial saja ya. Misalnya dalam tugas untuk membuat video dalam penilaian keterampilan bisa saja dimasukkan di sana untuk menilai sikap spiritual. Contoh ya, misalnya kalian dalam ajaran Islam kan misalnya memberikan salam misalnya sebelum membuka ya, Assalamualaikum. Nah itu kan berarti sudah ada penilaian spiritual salah satunya seperti itu, atau berdoa dulu dan sebagainya ya. Juga penilaian sikap sosial ini juga penting ya. Ada sikap jujur misalnya ya, seperti dalam nanti penilaian atau penugasan proyek ini, apakah kalian benar mencari datanya dari mana ya, seperti itu. Dan juga disiplin ya, sikap disiplin tentu ya. Misalnya kalau gurunya menugaskan bahwa penilaian proyek ini waktunya 2 minggu dari saat diberikan penugasan, itu harus tepat waktu diusahakan. Dan juga tanggung jawab, itu sikap sosial. Dan juga santun atau sopan santun, percaya diri, peduli dan sebagainya, itu dalam penilaian sikap. Karena ingat bahwa dalam rapor juga nanti pada saat kenaikan kelas itu penilaian sikap spiritual dan sosial itu minimal harus B nilainya ya. Itu bagi nanti kalian saat kenaikan kelas.
Nah, inilah yang akan dijelaskan, salah satunya penilaian proyek dalam kimia ya. Kita harus tahu dulu apa itu penilaian proyek ya. Ini biasanya penilaian proyek itu dilakukan untuk satu atau beberapa kompetensi dasar ya, tentunya pada satu mata pelajaran ya. Kemudian juga langkah-langkahnya yang terpenting dalam penilaian proyek itu ada perencanaan, biasanya berisi latar belakangnya apa ya, kemudian rumusan masalahnya apa. Mungkin para pelajar masih ingat kita sudah mempelajari metode ilmiah ya, baik dalam pelajaran kimia maupun dalam pelajaran biologi ya. Dan juga ada pelaksanaan, tahap pelaksanaannya gimana ya. Sebagai contoh, ini pengumpulan data informasinya dari mana sumbernya ya. Misalnya semasa daring ini kalian tentu salah satunya mencari dari akses internet, tetapi sumbernya yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga ada kelengkapan datanya ya, seperti yang ditugaskan nanti dalam penugasan proyek ini ya. Juga bisa saja ada pengolahan dan analisis data. Dan yang keempat ada simpulan. Dan ini yang terpenting ya, dalam penugasan proyek ada pelaporan hasil. Jadi nanti akan dijelaskan juga formatnya seperti apa pelaporannya ini yang harus disampaikan ya. Nah, ini biasanya berisi tentang sistematika cara pelaporannya bagaimana, nanti akan dijelaskan. Kemudian penggunaan bahasanya ya, kemudian juga tampilannya ya. Kalian baru kelas 10 ya, itu belajar membuat pelaporan tentang salah satunya penugasan proyek ini ya. Berikutnya ini sebagai contoh ya, contoh penilaian proyek dalam kimia ini. Dia ada mata pelajarannya kimia, kelasnya kelas 10 semester pertama atau semester 1, pelajaran 2020-2021. Contoh kompetensi dasarnya berdasarkan silabus dalam kimia di kelas 10 ini menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah ya. Ini salah satunya ada hasil rancangan ya. Kemudian indikatornya, contohnya peserta didik mampu untuk mencari informasi melalui media daring ya, mengenal, mengolah informasi dan menyusun serta menyajikan 10 alat kimia dan 10 bahan kimia ya. Indikatornya seperti itu. Dan juga untuk penugasan proyek kali ini ya. Sebagai rumusan penugasan proyek ini juga perlu diketahui oleh peserta didik ya. Pertama, ini lakukan penelitian ya. Ini melalui pencarian data informasi, misalnya melalui media daring tentang 10 alat kimia dan 10 bahan kimia ya, yang tentunya digunakan di laboratorium kimia ya gitu. Yang kedua, penugasan ini dikumpulkan nanti oleh gurunya, akan diberikan lagi ya alamat surel atau linknya untuk mengupload file yang ditugaskan tersebut. Nah, ini biasanya ya guru akan memberikan kurun waktunya 2 minggu ya. Nah, dari saat penugasan ini diberikan ya. Kemudian yang ketiga ini yang terpenting sekali, membuat laporan ya. Sistematika laporannya seperti apa? Ini sekurang-kurangnya memuat latar belakang ya. Kemudian ada perumusan masalah, cara pengumpulan informasi, kemudian ada data kelengkapan ya, misalnya berupa foto atau gambar ya. Kemudian penyajian informasinya dalam bentuk apa, apakah dalam tabel dan sebagainya ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, itu seperti itu. Ini contoh ya dari format atau kerangka pelaporan untuk penugasan proyek ini ya. Yang pertama tentu ada covernya, cover pelaporan. Ini sebagai contoh di samping kanan nih. Tentu ada judul ya, misalkan judulnya alat dan bahan praktik kimia, ini contoh saja ya. Nah, dan ini sebagai apa? Penugasan proyek mata pelajaran kimia misalnya. Dan kemudian juga ada identitas yang lain seperti ini, misalkan logo sekolah kita ya. Kemudian juga disusun oleh siapa, ini diisi dengan lengkap. Dan juga ada alamat dari sekolah kita, biasanya seperti itu sebagai contoh covernya yang sederhana. Nanti kalian bisa lagi buat desainnya yang lebih bagus ya seperti itu.
Kemudian juga nanti ada kata pengantar dan ada data isi ya. Jadi kalian dalam penugasan ini juga belajar cara membuat ya laporan seperti apa. Dan intinya itu tetap mengacu pada metode ilmiah ya. Jadi misalnya dalam pelaporan itu ada bab 1 tentang pendahuluan ya. Misalnya ada latar belakang. Kalian ungkapkan di situ latar belakang. Contoh ya, ini contoh. Misalnya menugaskan tentang mengumpulkan atau mengkoleksi alat dan bahan kimia ini sebagai atau untuk apa latar belakangnya. Dan misalnya untuk penugasan proyek. Penugasan proyek merupakan salah satu penilaian adalah keterampilan atau kinerja. Nah, dan bla 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 dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga di dalam penulisan ada perumusan masalah. Masalahnya apa ya? Jadi kalau misalnya harus mengumpulkan 10 alat dan 10 bahan kimia ya, itu caranya bagaimana ya, apalagi pada masa pandemi ini. Nah, itu kan juga merupakan satu masalah ya seperti itu. Kemudian tujuannya juga diungkapkan untuk apa ya, salah satunya misalkan tujuannya ya misalnya ya untuk memenuhi ya penugasan proyek untuk mendapatkan nilai keterampilan proyek tentunya ya, itu salah satu tujuannya. Yang lain silahkan ungkapkan ya. Kemudian bab kedua ada landasan teori. Nah, ini biasanya teori-teorinya. Jadi misalnya diungkapkan di situ, terletak dari judul. Di judul ada apa saja. Misalnya ada alat, nah di situ diungkapkan ya. Apa sih alat kimia misalnya. Jadi menurut teorinya, nah, cari juga kalian di internet atau di sumber buku yang lain yang sahih ya. Jadi ini teori dan juga kalau bisa ungkapkan menurut siapa. Nah, jangan menurut saya nanti ya, tapi menurut siapa itu di dalam daftar pustaka diungkapkan ya. Jadi contoh ada pengertian laboratorium kimia itu apa ya. Kemudian ada pengertian alat kimia, jelaskan ya. Kemudian juga bahan kimia dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Bab ketiga ada metode penelitian. Ini biasanya metodenya seperti apa, caranya seperti apa ya. Nah, misalnya ada sumber pengumpulan data. Jadi caranya misalnya dalam keadaan seperti ini, walaupun secara daring kita bisa mengakses internet ya, itu kan sebagai sumber dari pengumpulan data yang kalian nanti tentunya cari ya. Dan juga ada teknik pengumpulan datanya seperti apa, yaitu diungkapkan ya. Kemudian bab keempat tentang analisis data, ini mungkin saja ya. Misalnya ada penyajian datanya seperti apa. Nah, nanti dalam presentasi ini juga akan dibahas ya, pada slide berikutnya tentang format penyajian datanya berkaitan dengan alat dan bahan praktik kimia tersebut ya. Dan juga tentu disebutkan ada alat kimia, fungsinya apa, diungkapkan ya. Kemudian ada bahan kimia dan fungsinya untuk apa ya. Nah, bab terakhir itu kesimpulan, biasanya berisi ya kesimpulan ya. Nah, inilah contoh ya, contoh dari format penyajian data proyek ini sebagai contoh. Jadi misalnya di sana ada kolom, bisa kalian nanti mengetikkan ya. Di HP juga kan bisa pakai, kita menginstalkan program WPS ya. Dan juga tentu di laptop atau PC seperti biasa di Microsoft Word ya. Ini contoh ya. Nanti kan diperintahkan mengkoleksikan 10 jenis alat kimia. Nah, nanti dari nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10 itu usahakan alat dulu ya supaya berurut gitu ya. Ini sebagai contoh gelas kimia, nama alatnya ya. Ini fotonya sertakan oleh kalian, kan bisa ya mengakses dari internet. Oh, seperti ini gelas kimia, ya ukurannya berapa? Misalnya ini 100 ml. Fungsinya untuk apa? Misalnya sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang lebih tinggi, itu contoh ya. Nah, jadinya penilaian proyek ya, tentunya nanti dalam penilaian keterampilan. Walaupun dalam masa pandemi kita tetap semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.